Saudara-saudara yang kekasih, saya percaya kalau hari ini kita jumpa lagi, ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya lahir dari keluarga yang sangat miskin dan saya orang yang sangat minder. Ya. Dan kalau tadi saya lihat saudara pemain drum tadi, saya lihat ya ganteng kayak Afgan. Ya. Sementara yang khotbah kayak Afghanistan. Saya bilang, oh Tuhan, apakah saya layak berdiri di hadapan-Mu? Ya, saya lihat pemimpin pujian kayak Maya Rumantir. Pas yang khotbah kayak Maya Sari Bakti. Bis di Jakarta. Tapi nggak apa-apa, apapun ceritanya. Sekalipun Edi Pakpahan muka pas-pasan, tapi disayang Tuhan. Haleluya. Itu yang bikin saya kuat karena ada yang sayang saya. Amin saudara. Kalau saya sudah tidak ada yang sayang, sayang sekali saya ini. Mau diapain sama Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan melihat hati. Yang sering melihat rupa, ya saudara manusia. Tapi Tuhan melihat hati yang mau melayani. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang tetap kuat di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sama dua ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Amin. Kita percaya hari ini ada kekuatan Allah yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan bagi kita semua. Karena Tuhan memberikan kita hal-hal yang baru yang membuat kami kuat dan terus kuat di dalam Tuhan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kata kuat artinya banyak tenaga. Hari-hari ini kita lebih membutuhkan banyak tenaga, amin. Lebih banyak membutuhkan banyak imun, lebih banyak membutuhkan banyak kekuatan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kurang jahat apa hari ini saudara? Kita hidup di zaman corona. Kita hidup di zaman COVID-19. Kurang susah apa kita hari ini? Saya cuma mau pesan kepada saudara. Kalau di zaman yang begini sulit, cari Tuhan kita masih biasa-biasa saja. Ada yang salah dalam kehidupan kita. Kurang apa teguran Tuhan hari ini? Kurang apa yang kita alami? Ada banyak pengusaha bangkrut. Ada banyak usaha bangkrut. Ada banyak orang terkungkung karena ketakutan. Ada banyak orang gak bisa kemana-mana. Ada banyak orang frame-nya melihat orang dengan orang saling curiga. Jangan-jangan dia corona. Jangan-jangan dia corona. Jangan-jangan dia corona. Mukanya lama-lama bukan lagi kayak manusia. Tapi kayak virus corona yang bulat lalu kayak rambutan. Oh Tuhan tolong. Haleluya. Penginjil bukan menjadi satu kata yang indah. Tapi penginjil menjadi satu hal yang mencurigakan. Saya pernah masuk satu gereja. Waktu saya datang mereka takut. Mereka curiga dengan saya. Jangan-jangan Edi Pakpahan bukan bawa keselamatan. Tapi bawa malapetaka. Yaitu virus. Oh Tuhan tolong. Kurang susah apa kita hari ini? Saudara kurang susah apa? Hidup dicurigai, seakan-akan kita menjadi sarang penyakit. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, penginjil adalah orang-orang yang bersih dan sudah dibersihkan dari virus corona. Haleluya. Buktinya apa? Dicolok terus. Haleluya. Setiap saya masuk bandara, dulu saya kagum dengan pesawat-pesawatnya yang besar. Dulu saya kagum dengan bandaranya. Saya sekarang kagum dengan petugasnya yang siap untuk colok-colok. Capek saya dicolok. Saudara mungkin belum disuap, belum diswab. Saya jangankan disuap, diswab sudah, dicolok sudah. Tapi hasilnya negatif. Haleluya. Jadi gak usah takut sama saya. Amin saudara. Takut sama Tuhan. Amin. Sebenarnya virus corona itu sudah ditugaskan sama Tuhan. Amin. Sudah ditugaskan. Sini kau virus. Karena virus corona dia kenal siapa Tuhannya. Dia siap komandan. Kau datang ke bumi. Ya. Kau bunuh 100 orang saja. Jangan banyak. Siap komandan.
Datang ke bumi, pang, bers. Selesai 100 orang, pang, 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 pang. Tapi laporan yang masuk 1000 orang meninggal. Ada apa ini? Dipanggil virus corona, sini kau virus. Ya siap komandan. Ini laporan berbeda. Tugas 100, kenapa 1000 yang meninggal? Inilah komandan yang aku pusing. Kenapa? Memang yang kubunuh 100, yang takut 900. Dan itu yang mati. Jadi yang mati ketakutan lebih banyak dari yang pada kena virus. Kenapa? Karena imunnya jadi berkurang. Saudara, hari ini kita duduk di sini masih ada orang yang tidak berani keluar kamar. Betul. Suasana horor. Setiap dia mau keluar kamar dia lihat jendela. Yang tetangga sono juga lihat jendela. Mereka lihat-lihatan. Mereka sama-sama ketakutan. Tukang bakso lewat. Itu kayak horor. Tok, tok. Muka tukang bakso kayak virus corona. Lihat istri yang dulu cantik. Bersin dikit. So virus corona. Lihat anak bersin dikit. Sudah virus corona. Lihat anjing gonggok dikit. Sudah virus corona. Terframe virus corona. Yang anehnya dia yang kena virus corona. Kenapa? Karena ketakutanmu adalah doamu. Karena Ayub berkata, apa yang aku takutkan itu yang menimpa aku. Oleh sebab itu hari ini saya mau beritakan kepada saudara, jangan takut. Haleluya, Allah yang mengendalikan itu virus. Terlalu kecil Allah kendalikan itu. Ya, sebesar badan Bapak Ali aja bisa dikendalikan Tuhan. Amin. Apalagi virus cuma kecil. Tetapi ingat, kita bukan berani konyol. Kita berani karena benar, kita berani karena tahu. Haleluya. Kalau saudara nyebrang jalan, saudara jangan berdoa di tengah jalan untuk melindungi, untuk dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Itu namanya bodoh. Tapi kalau saudara di tengah jalan, saudara harus lihat kiri, lihat kanan, lalu nyebrang. Itu namanya berani karena benar. Bisa bilang amin saudara? Saudara adalah orang-orang yang ditaruh oleh Tuhan bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Amin. Yang membangkitkan ketertiban, kekuatan dan kasih. Jadi orang-orang benar hidupnya tertib. Haleluya. Nah, saudara tertib. Saudara jaga jarak, pakai masker. Itu karena saudara berani dan saudara benar. Dan saudara pasti dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Saudara pasti dilindungi. Oleh sebab itu saudara yang kasih, ada banyak teman saya memperingatkan saya. Halo bror, hati-hati, itu zona merah. Halo bror, hati-hati, itu zona hitam. Halo bror, hati-hati, itu zona merah dan hitam. Atau hati-hati. Saya bilang, saya tidak takut. Jangankan cuma merah, dia mau hitam pekat sekalipun. Kalau Tuhan perintahkan saya datang, saya datang. Haleluya saudara, karena kita percaya yang melindungi kita jauh lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Jauh lebih dahsyat. Apakah kuasanya tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit virus corona? Sudah terbukti banyak yang Tuhan jamah dan sembuhkan. Haleluya. Apakah Tuhan tidak melindungi orang-orang dari virus? Sudah banyak orang-orang yang ada di pasar, yang ada di mana bekerja siang malam, tapi sampai hari ini sehat karena ada perlindungan Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu arti kata kuat harus banyak tenaga. Arti kata kuat harus banyak doa. Arti kata kuat harus banyak baca firman. Arti kata kuat harus banyak duduk di kaki Tuhan. Inilah maksud Tuhan untuk saudara ada di tengah-tengah kita, ada di zaman akhir ini untuk saudara makin kuat dan kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Sekarang semua difilter sama Tuhan. Semua difilter. Ya, dulu orang begitu bangga, ya, punya banyak ini, banyak itu. Sekarang semua difilter sama Tuhan. Tetapi ingat, orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang punya kekuatan dari Tuhan. Alkitab berkata begini saudara yang kekasih, ya. Kuat
di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan hanya ada di dalam Tuhan sebagai anak Tuhan, tapi menikmati kekuatannya Tuhan. Bisa bilang amin saudara? Saudara menangkap sinyalnya Tuhan. Saudara menangkap energinya Tuhan. Saya pernah colok handphone 1 hari, tapi setelah saya ambil tidak penuh-penuh. Baru saya mengerti ternyata koneksinya rusak. Saudara yang kekasih, kekuatan Tuhan tidak pernah berkurang. Bahkan energi yang paling unik di dunia ini adalah energi Tuhan. Kenapa? Kalau energi dunia, energi fosil, energi matahari sekalipun bisa berkurang kekuatannya. Tapi energi Tuhan tidak pernah berkurang, bahkan bertambah, dan terus bertambah. Jadi aneh kalau anak Tuhan makin lama makin lemah, makin lama makin jauh, makin lama makin tidak ada dalam Tuhan. Ada apa? Karena tidak ada koneksi yang benar dengan Tuhan. Tetapi ketika saya ganti konektornya, 2 jam penuh dan saya bisa pakai 2 hari 2 malam. Kenapa? Karena terisi penuh dan terisi dengan benar. Saudara, tidak peduli saudara sudah berapa lama jadi orang Kristen hari ini, tapi kalau koneksimu rusak, kau tidak punya daya. Kau tidak punya kekuatan. Tapi kalau hari ini engkau dengar firman Allah 1 jam ini, 2 jam ini, koneksimu bagus, engkau punya power, amin. Engkau punya kuasa, engkau punya semangat yang luar biasa. Dan engkau pulang akan berubah menjadi orang yang diubahkan oleh Tuhan. Karena engkau punya kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, saya ini Tuhan anugerahkan memang wajah yang pas-pasan. Kalau saya yang bilang jelek takut menghina yang jelek. Saya bilang saja pas-pasan. Dan hidung saya tidak mancung seperti hambanya Ali Udin kayak Mr. Bean dia. Ya. Tapi saya memang sekolah Alkitab, saya pikir bisa bukan hanya mengubah hidup saya, tapi bisa mengubah wajah saya. Dengan bodohnya saya puasa 40 hari agar bertumbuh hidung saya 1 senti saja. Saya pikir mujizat bisa mengubah wajah. Saya sekarang mengerti ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Saya pikir dijawab karena saya malu. Saya sering dibully karena katanya muka saya kayak Metro Mini terus yang terhempas. Kan terlalu, sebenarnya Metro Mini sudah jelek, jangan bilang terhempas. Tapi nggak apa-apa, saya minta sama Tuhan agar wajah saya dipermak oleh kuasanya. Tapi ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara harus paham itu, amin. Jadi nggak semua doa dijawab, termasuk doa saya. Doa mengubah wajah. Itu tidak ada rupanya dalam Alkitab juga tidak. Cuma saya terlalu rohani. Saya puasa, saya pikir Tuhan bisa nurut dengan kemauan saya. Yang ada bukan tambah mancung, tambah habis. Karena kurus kering dan tambah jelek. Saudara yang kekasih. Yang kedua, saya sering ditolak sama perempuan yang saya cintai. Kurang sakit apa jadi orang jelek? Kalau Pak Ali punya penderitaan sendiri, saya punya penderitaan sendiri. Ya. Kurang apa? Saya sudah sekolah Alkitab, saya anak Tuhan. Tapi urusan suka dan suka masih tetap melihat wajah. Maka 1 kali saya puasa 40 hari, yang kedua untuk mencintai seorang gadis. Saya puasa puji Tuhan, saya langsung tembak dia, ditolak mentah-mentah. Kurang sakit apa? Saya tahan penderitaan dan saya tahan perasaan. Kurang sakit apa? Tapi saya mau beritahu sama saudara, kalau sampai hari ini ada mujizat yang luar biasa. Satu saat saya buka pelayanan di Bogor. Saya menjadi gembala muda. Haleluya. Punya jemaat yang saya rintis sekolah minggu dan pemuda remaja. Puji Tuhan. Ada jiwa baru. Seorang gadis cantik. Yes. Kapan lagi om? Ini waktunya Tuhan. Haleluya. Waktu saya khotbah begitu berapi-api karena dibakar oleh api cinta. Haleluya. Saya berdoa yang maju ke depan yang punya pergumulan, dia maju
Memang pas sekali orang Manado bilang, so itu dia Tuhan. Dia maju, dia berlutut, itu DP rambut indah sekali jatuh. Oh Tuhan, seperti lautan yang jatuh. Aduh, kita petangan jadi gemetar. Kenapa soalnya Anda tulus ini hati? So ada kedagingan sedikit. Tapi saya tetap tumpang tangan. Waktu kita tumpang tangan itu kepalanya saya elus sedikit. Oh, dalam nama Yesus. Dia rasa-rasa ini kenapa pendeta elus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa. Engkau dibela Tuhan, amin. Habis itu dia belum pulang. Dia mau konsultasi. Haleluya. Memang rezeki gak kemana. Amin. Inilah gembala muda yang dapat jiwa pemuda. Haleluya. Iya, ada apa? Dia panggil Om GPDI toh. Yuk Om, aduh, saya banyak masalah. Ya ceritakan masalahmu. Begini Om, saya punya pacar. Aduh, langsung lemas saya. Oh Tuhan, kenapa dia punya pacar? Tapi gak apa-apa, saya tahan hati saya dengarkan dia. Begini Om, pacar saya itu perokok. Oh, dalam hati saya tidak. Haleluya. Pacar saya itu peminum. Oh, saya tidak. Haleluya. Oh, pacar saya tidak pernah ke gereja. Oh, saya rajanya gereja. Saya paling di gereja terus, mau kemana lagi pendeta hidup. Paling di gereja. Wah, dia ngomong macam-macam. Saya bilang sudah, saya itu jawabannya. Jawabannya sudah ada di depan mata. Haleluya. Dia cerita masalah jodohnya yang begitu amburadul. Di dalam hati saya, betul Tuhan kasih masalah kayak gini biar dia kasih putus itu pacar. Puji Tuhan. Pak Om, boleh saya dapat saran? Iya, saya akan beri saran. Saran saya cuma satu. Putuskan pacarmu. Oh, haleluya. Dia kaget. Kenapa putus pacar? Itu jawaban terbaik. Karena kalau kau dapat dia, nanti dia mabuk, kau dipukul. Oh, dia takut. Memang saya tambah takut. Wah, memang. Biar dia tambah takut. Terus nanti kalau kau nikah sama dia gak pernah ke gereja, dia main-main judi, nanti uang-uang belanja habis. Udah makin takut. Jadi Om, saya sudah tua Om, umur saya, mama saya bilang nikah. Pas sekali. Haleluya. Kita berdoa. Oh, dia tunduk. Tuhan, bukakan mata hati dan pikirannya bahwa jodohnya ada di depannya. Haleluya. Dia buka mata, heran jelek begini. Dia bilang pede banget ini pendeta. Dia langsung maaf Om, permisi kalau gitu. Aduh. Oke, hari ini kau tolak saya. Tapi doaku kepada Tuhan yang empunya dirimu. Engkau akan diubah oleh Tuhan. Satu saat saya diundang ke satu perusahaan besar di Tongyang di daerah Jakarta Utara. 600 orang saya khotbah, perempuan semua. Dari situ saya mengerti kebaikan Tuhan. Seakan-akan Tuhan berkata, lihatlah hambaku tulang rusuk berserakan. Haleluya, di situ saya sudah tidak takut lagi tidak dapat jodoh. Amin. Ternyata banyak perempuan. Dan puji Tuhan, akhirnya wanita yang jadi jemaat saya tadi, saya tembak dia dan saya katakan, I love you. Haleluya. Dan dia berkata, aku terima cintamu. Amin saudara. Dan sekarang tanpa terasa saya sudah punya anak 4. Kalau terasa bisa 12 dia. Tanpa terasa anak 4. Itu pun semua punya proses. Anak yang pertama, karena lahir dalam keadaan pergumulan dan masih pemula, anaknya mirip seperti saya. Maklum, masih merintis, kurang gizi. Jadi anaknya kurang ganteng. Tapi yang kedua, saya sudah mulai tahap middle. Sudah tahap menengah. Puji Tuhan. Anak saya yang kedua cantik, namanya Angelica Oksana Fedorova. Haleluya. Yang ketiga saya tingkat mahir, langsung kembar. Haleluya. Dan puji Tuhan sekarang anak saya jadi 4. Nah saudara-saudara yang kasih, semua anak-anak saya itu saya ajar mulai dari kecil untuk memuji papanya. Kenapa? Sejak dari kecil
saya dibully. Jadi ini kesempatan saya doktrin anak saya untuk puji papanya. Dan 4 anak saya kalau saya pulang dari pelayanan, papa ganteng datang, papa ganteng datang dengan wajah yang meriah. Tapi tetangga bilang, enggak masalah, tetangga enggak saya urus, yang penting anak saya. Amin. Papa ganteng datang, papa ganteng datang. Tetapi 12 tahun kemudian, saya melihat ada sesuatu yang aneh. Anak-anak saya tetap berdiri 4-4-nya di pintu. Tapi begini nyanyinya. Papa ganteng datang, papa ganteng datang. Emang ganteng? Enggak, papa ganteng, tahu datang dari mana, papa. Saya melihat sudah ada ketidaktulusan dari suara-suara anak saya. Saya merasa ada yang aneh. Lalu saya panggil anak saya. Nak, boleh Papa bertanya? Iya Pak, silakan Pak. Bisa Bapak bicara? Bisa Pak. Ternyata dari keempat anak saya cuma ada satu yang berani ngomong. Si Bontot. Biasa Bontot lebih berani ke papanya. Ya Pak, boleh saya yang bicara saja? Ya silakan nak. Anak saya mulai mengeluarkan air mata. Saya kaget. Kami saudara bersaudara telah rapat pleno. Sampai rapat pleno. Ya kami telah sepakat untuk mengatakan kebenaran. Di situ hati saya mulai bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya? Dosa apa yang tersembunyi di keluarga saya? Anak saya berkata, Papa, selama ini kami baru sadar. Selama ini kami ngomong papa ganteng datang, papa ganteng datang. Di mana gantengnya Papa? Kami telah membohongi publik. Kami telah membohongi dunia Papa. Di situ saya mengerti kebenaran itu menyakitkan. Tapi saya mau beritahu sama saudara, lebih baik sakit untuk yang benar. Kita beri kemuliaan kepada Allah. Haleluya. Nah saudara yang kekasih, di dalam Tuhan kita harus banyak kekuatan. Hal yang kedua dalam bahasa Indonesia katakan orang kuat, orang yang tidak mudah patah. Orang yang kuat yang tidak mudah patah. Kenapa? Karena dia elastis. Dia tidak mudah patah. Dia seakan-akan bisa dibikin ke kiri, seakan-akan bisa dibikin ke kanan, depan belakang. Tapi pada akhirnya dia ada pada tumpuan yang benar. Dia akan kembali kepada posisi yang benar. Kenapa? Karena dia elastis. Dia kuat. Dia selalu berada di posisi yang benar. Sekalipun dia tidak menjadi orang yang kaku. Kenapa? Karena orang yang kuat, orang yang mampu beradaptasi. Bisa bilang amin saudara? Orang yang mampu bisa beradaptasi. Kekuatan kita di dalam Tuhan bukan hanya kekuatan menyalurkan kuasa Allah, tetapi kekuatan untuk beradaptasi dengan orang-orang sekitar. 4 kali tempat saya itu ditolak hambanya. Ya banyak sekali penolakan. Tapi puji Tuhan setelah saya masuk, saya mencoba beradaptasi. Dan sampai hari ini kami masih bisa beribadah di perumahan Mega Regency. Ada haleluya saudara? Itu semua karena kemurahan Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara yang kekasih. Dikatakan bahwa orang yang kuat, orang yang memiliki daya tahan. Kalau saudara orang yang kuat, saudara pasti memiliki daya tahan. Dan daya tahan itu menentukan kekuatan. Karena kita berkata, hendaklah kamu bertahan sampai kesudahan, maka engkau akan diselamatkan. Haleluya. Orang yang bertahan adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kalau engkau mundur, aku tidak berkenan. Oleh sebab itu, maju terus dalam Tuhan. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Jangan mundur setapak pun jua. Karena ada Tuhan. Haleluya. Ada Tuhan di sisimu. Engkau tidak sendiri. Satu kali saya dihubungi oleh seseorang. Mereka sedang terisolasi mandiri di salah satu hotel di Jakarta. Karena DKI Jakarta menyediakan hotel. Mereka punya grup yang terkena virus corona. Dan mereka meminta lagu saya untuk dinyanyikan. Mereka minta lagu saya biar di-download. Mereka minta lagu saya biar jadi motivasi. Bukan agama Kristen, semua agama di sana nyanyikan lagu ini. Dan lagu ini sudah banyak memberkati. Haleluya saudara, bukan hanya Kristen.
semua agama sudah nyanyikan lagu ini. Kenapa? Karena ada Tuhan di sisinya. Dan ini telah menguatkan orang-orang yang tersendiri, orang-orang yang jauh dari lingkungan, orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu dan menunggu. Saudara yang kekasih, menunggu 1 hari kita udah bosan. Ini 14 hari, 14 malam. Kalau bukan kekuatan Tuhan, banyak orang yang stres, bahkan keluar dari sana menjadi gila atau mati. Tapi kalau engkau ada di dalam kekuatannya Tuhan, engkau pasti bertahan. Kita beri kemuliaan, engkau pasti bertahan, engkau pasti bertahan karena ada Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Nah saudara-saudara yang kekasih, kita lihat sifat daripada kekuatan Allah. Di dalam Lukas 22 ayat 32 berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dalam bahasa aslinya dikatakan endunamo, yang artinya kekuatan yang menguatkan. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan minta kekuatan, maka ingat sifat kekuatan adalah pinjaman. Sifat kekuatan adalah titipan. Sifat kekuatan adalah pemberian atau anugerah. Bisa bilang amin? Jadi kalau engkau kuat di dalam Tuhan, maka karakter dari kekuatan harus men-share kekuatan itu untuk menguatkan yang lain. Lalu yang lain di-share lagi untuk menguatkan yang lain. Lalu dia di-share lagi untuk menguatkan yang lain. Kalau di-share, share, maka banyak sekali orang yang dikuatkan. Haleluya. Amin. Jadi share itu Alkitabiah. Amin. Jadi kalau kami kirim nanti video yang baik-baik, ada firman, tolong di-share ya Bu. Langsung segera share. Amin. Karena itu adalah kekuatan yang menguatkan. Tetapi kalau engkau dititip oleh Tuhan kekuatan, tapi untuk menyakiti, ingat. Kalau engkau diberi berkat untuk disombongi. Kalau engkau diberikan anugerah yang besar hanya untuk pamer diri. Kalau engkau diberikan sesuatu yang ajaib hanya untuk menjadi orang yang makin pongah. Maka ada satu hal yang engkau akan pertaruhkan di situ. Engkau bukan menghadapi apa yang engkau berikan kepada manusia, tapi engkau sedang menghadapi siapa yang memberi kepada engkau. Oleh sebab itu, kalau engkau diberkati, tujuan Tuhan supaya engkau memberkati. Kalau engkau dikuatkan, tujuan Tuhan supaya engkau menguatkan. Kalau perlu orang-orang yang sudah lemah dan sangat lemah engkau hadir menguatkan. Bukan makin dilemahkan. Oh Tuhan, saya kadang-kadang kalau lihat ya teman-teman saya berdoa. Aduh itu memang. Ya, saya pernah ada di satu tempat. Kami berdoa orang. Sudah memang sangat parah. Dan hambanya berdoa. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami terlalu percaya. Kami yakin sekali. Dia pasti disembuhkan. Haleluya. Amin. Habis didoain. Masih belum 1 menit. Ngobrol di depan orang yang sedang sakit. Sebenarnya memang so parah dia. Sebenarnya memang so mau mati dia. Lalu tadi doa apa Pak? Tadi bilang terlalu yakin. Tetapi habis doa dia bilang so parah dia. Kayaknya so mau mati dan napas tinggal satu-satu. Dalam hatiku tadi barusan berdoa begitu beriman. Selesai berdoa begitu menyakitkan. Ada lagi satu oma saking bencinya dengan setan. Saya baru dengar ada doa yang sangat benci dengan setan. Mungkin setan sampai hari ini gak balik-balik karena terlalu sakit. Diusir sama itu oma. Bayangkan dia bilang begini, kami berdoa, kami tengking, kami tolak, kami injak, kami gulung, kami tendang. Kurang sakit apa jadi setan? Saya selama hidup cuma usir setan. Itu oma sudah ikat, sudah ditendang, sudah diinjak babak belur. Dan saya yakin itu setan tidak pernah lagi ke oma. Yang lebih parah dia bilang, kami usir ke planet Pluto. Aduh oma terlalu jauh oma.
Tapi nggak apa-apa ya, itu karunia. Karunia khusus usir setan yang sangat jauh. Itu sudah Oma. Nah saudara yang kekasih, jangan terlalu saudara berpikir bahwa kelemahan itu unsurnya dari setan. Kelemahan terbanyak adalah dari keinginan daging kita. Engkau berdoa, engkau tidak dapat karena engkau salah berdoa. Karena engkau berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara yang kasih, mengapa kekuatan kita sering melemah? Karena engkau lebih menuruti hawa nafsu daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, mari menjadi anak-anak Tuhan yang turut kepada firman Allah, yaitu engkau diberi kekuatan untuk menguatkan. Haleluya. Engkau diberi berkat untuk memberkati. Engkau diampuni Tuhan untuk mengampuni. Engkau dijadikan Tuhan untuk menjadikan banyak orang. Saya sudah belajar saudara. Sifat jelek adalah tidak senang melihat orang sukses. Dan susah melihat orang sukses. Dan senang melihat orang susah. Ini sifat yang terbalik yang tidak boleh ada dalam diri kita anak-anak Tuhan. Bisa bilang amin? Tapi kita harus senang melihat orang senang. Kita harus susah melihat orang susah. Akui kalau dia lebih hebat dari kita. Dukung untuk dia menjadi dipakai oleh Tuhan. Itu kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kalau kita punya prinsip seperti itu, maka saya percaya kerajaan Tuhan akan makin besar di muka bumi. Amin. Karena kekuatan Tuhan akan mengalir deras dari kehidupan kita. Tapi kalau ada iri hati, tidak ingin orang lain naik, tidak ingin orang diberkati, tidak ingin ngeliat orang sukses, diomongin, difitnahin, dibikin kata-kata yang macam-macam. Akhirnya orang itu dengar langsung lemes. Dan dia lemes, dia nggak ibadah, dia hancur. Kita senang tapi pura-pura rohani. Lalu besuk dan berkata, aduh bro ada apa? Iya saya susah, oh iya saya bantu doa. Padahal dia yang menjatuhkannya. Betapa kita jahat daripada setan. Saudara tahu sekarang gara-gara corona 3 penyakit besar mengundurkan diri dengan tidak terhormat. Penyakit pertama jantung. Jantung adalah penyakit yang membunuh banyak manusia. WHO mencatat sangat banyak dalam satu hari orang mati karena jantung. Tapi corona muncul, jantung langsung angkat diri. Maaf, saya penyakit jantung mengundurkan diri. Yang kedua mengundurkan diri penyakit gula. Kurang ngeri apa? Sebelum ada corona semua cerita gula. Betul? Semua cerita gula. Ketemu reunian, ngana pe gula so berapa? Bukan nanya mobil, bukan nanya rumah, nanya gula. Bahkan ada orang kampung datang ke dokter, dokter cuma tanya, ibu apakah ada gula? Ini ibu tidak mengerti. Kenapa dokter sepintar ini cuma nanya ada gula? Lalu dijawab ada bapak 1 karung. Karena dia memang tukang warung belum belanja. Saudara yang kekasih, tetapi penyakit gula akhirnya menjadi tersisih. Kenapa? Kalau saudara minum kopi, gulanya pas. Mantap kopinya. Itu gula hilang dari peredaran. Tapi kalau gulanya terlalu banyak atau kurang. Mana ini? Kenapa? Kurang gula. Jadi memang gula itu oknum yang sering disalahkan. Padahal dia sangat berperan mempengaruhi kopi menjadi enak. Kalau engkau posisi seperti gula yang tidak nampak tapi sering disalahkan. Hari ini pesan firman Allah, bertahan. Haleluya, tetap kuat layani Tuhan. Karena memang manusia tidak melihat yang kau kerjakan. Tapi Tuhan mencatat dengan teliti. Dan engkau tidak akan pernah sia-sia setiap yang kau kerjakan dalam Tuhan. Yang ketiga, penyakit yang mengundurkan diri adalah
penyakit liver, penyakit hati, penyakit yang banyak ada di situasi pencernaan dan sebagainya. Ada asam urat, apa segala. Setelah corona hadir, semua mundur dengan tidak terhormat. Oleh sebab itu, sepertinya corona menguasai seluruh areal penyakit-penyakit dunia ini. Bahkan yang lebih parah, dia juga sampai menguasai gereja. Saudara yang kekasih, ada banyak orang sekarang corona dijadikan alasan. Ayo bro ibadah, maaf kan lagi corona, tapi dia ngomongnya lagi di mall kumpul-kumpul. Lagi di mall rame-rame, tapi di telepon. Bro nanti ibadah ya, aduh maaf kan gereja lagi corona, tapi dia ngomong lagi di mall makan minum. Atau dia lagi di pasar rame-rame. Saudara yang kekasih, tidakkah engkau sadar bahwa di dalam ibadah Tuhan punya janji yang besar di sini. Haleluya, disinilah Tuhan punya janji yang besar. 10 tulah Allah lepaskan karena urusan ibadah, agar Musa bisa keluar dari Mesir agar beribadah. Jadi ibadah adalah hal yang sakral, hal yang penting, hal yang utama. Langit bumi boleh lenyap, tapi ibadahmu tidak boleh lenyap. Amin saudara. Amin saudara. Karena di sini ada kuasa. Kuasa apa? Memberkati makanan minumanmu dan melalukan penyakit yang membahayakan tubuh. Dan saya percaya ketika engkau beribadah, imunmu ditambah oleh Tuhan. Haleluya. Ketika engkau ibadah, kekuatanmu ditambah oleh Tuhan. Ketika engkau beribadah, kuasamu ditambah oleh Tuhan. Jadi kembali kepada pesan firman. Endunamo, artinya kekuatan yang menguatkan. Saudara punya mobil? Saudara punya mobil? Jawab. Punya? Punya. Apa fungsi dinamo? Mengisi ulang. Agar aki yang sudah mengeluarkan energi diisi kembali oleh dinamo. Sehingga aki itu tidak cepat ngedrop. Setahun 2 tahun dia masih bisa rayan, dia masih bisa starter dan dia bisa berfungsi kelistrikannya. Sehingga mobil berjalan dengan baik. Tapi coba aki walaupun baru beli tapi tidak dikasih dinamo. 2 jam selesai dia. Karena tidak ada isi ulang. Saudara, kita ini adalah manusia produk isi ulang. Bisa bilang amin? Harus diisi ulang. Supaya kita kuat. Bukan cuma makan 3 kali sehari. Tapi doa juga harus 3 kali sehari. Haleluya. Bukan cuma makan yang 3 kali sehari. Engkau juga harus baca firman setiap hari. Kalau perlu 3 kali 1 hari. Supaya apa? Rohmu kuat, imanmu kuat, tubuhmu kuat, dan engkau ada di dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Saya tutup sebuah kesaksian. Anak saya akhirnya yang kedua namanya Angel sakit. Dan dehidrasi. Tapi saya papa yang kurang mengerti kesehatan waktu itu, situasi sangat parah keuangan saya ya. Sangat parah. Anak saya sakit, saya cuma mengandalkan bidan, obat puskesmas itu. Tapi makin lama makin menurun sampai tetangga besuk setelah 4 hari. Mata hitam anak saya sudah tidak ada. Yang ada tinggal mata putih. Tetangga saya bilang, Pak lihat mata anak Bapak sudah tidak ada hitamnya. Saya bingung, kemana hitamnya? Aduh Bapak bodoh sekali, ini tandanya anak Bapak gawat. Oh saya langsung lari ke rumah sakit, bawa motor berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya memang bodoh kesehatan. Saya masih antri karena saya jarang ketemu rumah sakit. Padahal harusnya masuk UGD, unit gawat. Saya masih antri daftar. Setelah 30 orang anak lewat baru ke saya. Saya gendong anak saya. Pas dokter lihat, ini anak Bapak. Aduh, kenapa enggak dari tadi lewat belakang? Kenapa enggak ke UGD? Saya enggak ngerti. Bawa dia panik, saya makin panik. Berarti anak saya gawat. Betul, masuk di rumah sakit, masuk di tempat UGD, suntik demi suntik masuk. Suntik buat apa? Infus.
Suntik kiri kanan tidak keluar, tidak masuk. Semua tetesan tidak masuk. Tirai tertutup, suasana hening. Istri saya ada di samping, saya ada di bawah lagi ngurus sesuatu. Tiba-tiba istri saya mendengar begini, kayaknya udah mati. Kayaknya udah mati. Dia tidak tahu bisikan itu didengar sama istriku. Teriaklah istriku, oh tidak Tuhan, tidak Tuhan. Itu langsung tirai ditarik, tidak Tuhan, tidak Tuhan. Udah panik saya dengar dari lantai 1. Saya lari ke lantai 2. Ada apa mami? Karena kita katanya udah mati, katanya udah mati, udah mati. Stres dia. Saya bilang oke, boleh saya minta waktu? Ya silakan Pak Pendeta. Saya pegang anak saya. Saya berkata, Bapak, aku percaya ini belum waktunya. Aku mohon rohnya kembalikan. Dalam nama Yesus, amin. Waktu saya doakan, anak saya disuntik, lalu dia teriak dan dia hidup lagi. Kita beri kemuliaan kepada Allah yang itulah kuasa. Puji Tuhan, anak saya hidup kembali dan semuanya bisa, tesnya bagus, lalu semula dimasuk infus walaupun gak lewat tangan tapi bisa lewat kaki, lewat penaktasi, ada pelebaran urat di kaki, diambil uratnya dipaksa masuk, tapi puji Tuhan dokter ahli datang dan semua beres. Tetapi ada yang paling juga membingungkan saya, setelah 6 hari kemudian anak sudah sehat, saya dapat amplop. Haleluya. Kalau saya dapat amplop biasanya hati saya senang. Tapi hari itu saya dapat amplop, hatiku berdebar-debar kencang. Kenapa? Karena amplop tagihan rumah sakit. Saya lihat mereknya rumah sakit. Pasti dalamnya tagihan. Lalu saya coba buka, saya ingat saya pernah main kartu remi. Jadi saya mirip kayak remi, saya bilang Tuhan kalau cuma 01 sampai 5 aman saya. Saya lirik 0 dulu, saya paling takut sama 0. Kalau angka lain saya nggak takut. 01, 02, 03, 04, 05, ini sudah ratusan ribu. Muncul dia 0 lagi di depan, sudah juta dia. Apa saja di depan angka 06 sudah juta dia. Betul waktu saya lirik, oh Tuhan, nolnya ada 6 karena memang rumah sakit mahal. Pas saya pirit lagi ada angka 1 muncul. Saya pirit lagi ada 2 angka muncul. Berarti saya harus bayar belasan juta rupiah. Waktu itu uang saya 150.000 rupiah. Yang saya bayar belasan juta rupiah. Napas mulai berat. Mata berkunang-kunang. Dan mulai panik. Saya bilang Tuhan mau jual apa lagi ini. Tinggal jual diri kalau ada yang mau ini. Tapi kan gak ada yang mau sama saya. Diobral juga gak ada yang mau. Saya bilang jual rumah orang. Masih ngontrak ya. Jual di kampung gak ada yang bisa dijual. Saya bilang udah kalau begini urusannya ini saya harus ngomong. Suster, iya boleh ngomong dengan pimpinan rumah sakit. Ada apa Pak? Pokoknya panggil saja. Saya mau urusan tagihan. Oh iya Pak, puji Tuhan dipanggil pimpinan rumah sakit hadir. Selamat siang Pak, selamat siang. Dalam hati saya ada sedikit berbisik. Kasih tahu ngana pendeta. Kalau dibilang pendeta biasanya dapat diskon. Oh iya, ada hikmat untuk dapat diskon. Bapak puji Tuhan saya pendeta. Lalu dia jawab, iya Pak tapi tetap bayar. Malu saya. Kalau tahu begitu nggak usah saya ngomong. Oke Pak. Jadi tidak ada diskon, tidak ada Pak, harus bayar karena rumah sakit ini harus bayar dokter, ahli dan sebagainya. Oke, saya tidak bisa bayar ini Pak. Terus gimana solusinya? Lo nggak bisa Pak Pendeta, harus bayar. Kalau tidak ya harus bayar. Tidak ada kalau tidak ada, harus bayar.
Kalau nyicil gimana? Oh enggak apa-apa. Nyicil Pak Pendeta? Iya enggak apa-apa. Puji Tuhan. Berapa Bapak mampu, Bapak kirim ke rumah sakit. Berapa Pak mampunya tiap bulan? Dari sekian belas juta itu. Saya mampu 50.000 per bulan. Emang kredit kacang Pak? Ya minimal 2 kali Pak bayar ya. Wah, kalau 2 kali saya nggak sanggup. Dalam keadaan debat-debat begitu saya panik. Saya bilang oke deh Pak, gini aja. Saya udah stres saudara waktu itu. Ternyata tingkat stres saya menimbulkan iman. Haleluya. Oke gini aja. Saya akan berdoa dan Tuhan akan kirim malaikat. Dia bingung. Maksud Bapak, pokoknya kita berdoa. Bapak duduk, saya duduk. Dia udah. Dia dari gereja lain dia udah. Bapak di dalam surga, saya mulai angkat tangan saya. Hamba berdoa hari ini. Jangan permalukan hamba-Mu. Kirimkan malaikat Tuhan. Dia bingung. Dia lihat-lihat ke atas. Karena dia bukan GPDI. Kalau GPDI ngerti maksud saya kan. Pertolongan itu kan dari malaikat siapa saja. Dia pikir malaikat betul. Saya bilang Bapak kenapa lihat ke atas? Ya kita bingung Pak Pendeta. Mau malaikat mana yang mau turun? Tergantung. Wah saya mainkan dia. Tergantung. Kalau Bapak bantu saya, malaikat terang. Tapi kalau tidak, malaikat maut. Jangan gitulah Pak. Bapak ngeri kali ngomongnya. Ya orang lagi stres wajar. Ya kan, pendeta juga bisa stres. Udah sekarang Bapak duduk, saya duduk, kita tenang. Ya diam saja. Saya juga diam. Saya dalam hati Tuhan, jangan permalukan hamba-Mu. Jangan permalukan hamba-Mu. Saya juga bingung ini malaikat datang apa tidak. Tiba-tiba gak lama dan ini kisah nyata bisa dipertanggungjawabkan. Saya punya semua nota tagihannya. Ada seorang ibu cantik keliling. Kayak nyari sesuatu. Saya juga ngelihat. Ini ibu tadi kesana lagi. Apa nyari suaminya, apa nyari anaknya, apa nyari temannya. Tiba-tiba datang di hadapan saya. Mungkin nanya alamat. Selamat siang Pak. Aduh memang kalau orang cantik merdu ya enak ya dengernya. Selamat siang Pak. Saya bilang siang. Maaf saya di sini mau mencari hamba Tuhan yang hina. Saya bingung. Kok hamba Tuhan tapi hina? Saya mau angkat tangan takut terhina. Karena muka kan udah muka-muka hina memang. Saya jadi takut. Tapi saya tidak angkat tangan, ini kesempatan. Jangan-jangan ini doa saya, malaikat Tuhan. Jadi saya bergumul dalam hati, dia nanya lagi, maaf Bapak, apakah saya bisa nyari hamba Tuhan yang hina? Oh sudah tanggung saudara, saya dengan berat, saya merem, saya angkat tangan. Dia tegaskan lagi. Maaf Bapak, apa Bapak yang hina itu udah tanggung? Yes, sayalah hamba yang hina. Puas. Udah puas Bu. Bukan begitu Pak, Bapak jangan marah. Ya soalnya saya lagi susah Ibu. Tiba-tiba Ibu nyari yang hina, cari yang butuh. Ini lagi butuh. Bukan begitu Bapak, boleh saya duduk? Silakan Ibu duduk. Jangan emosi, Bapak pendeta nggak boleh emosi. Nanti Bapak dirawat darah tinggi. Oh saya takut juga. Oh, betul juga ini. Nanti nambah dana. Oh iya. Gimana Ibu? Begini Bapak. Tadi malam saya berdoa. Lalu saya buka Alkitab saya. Dan Alkitab saya ada renungan harian. Renungan harian saya buka. Tulisannya, perhatikanlah hambaku yang hina ini. Saya juga bingung Bapak. Saya ini maaf dari Protestan Bapak. Semua hamba Tuhan di Protestan tidak ada yang hina Bapak. Jadi saya bingung kalimat ini Bapak. Oh saya paham Bu. Sekarang Ibu sedang berhadapan dengan saya memang sedang ada kebutuhan. Nah itu Bapak, memang saya disuruh ke sini untuk hamba Tuhan yang sedang membutuhkan. Nah itu saya. Oh puji Tuhan. Ada yang bisa saya bantu? Banyak. Haleluya. Saya langsung kasih DP amplop cepat sekali supaya beralih tanggung jawab. Karena banyak dia ambil amplop saya. Baru dipegang dia sudah sedikit ringan ini hati. Baru dia buka. Memang kalau orang kaya lihat tagihan enteng. Gak kayak saya. Saya sampai pirit-pirit. Dia taruh.
Dia ambil ATM. Waktu dia ambil ATM, dia cari itu mesin ATM, dia tidak tahu. Saya tahu ATM ada di sana. Tapi dia ngelihat ke sana, oh itu bergumul. Oh Tuhan, jangan sampai itu ATM dikasih masuk lalu dia keluar ruangan. Habis saya, siapa yang mau bayar? Tapi saya mau bilang, ibu ada di sana, terlalu butuh. Jadi saya bergumul. Akhirnya saya punya leher gini. Saya ingin supaya dia ngikut leher saya. Tapi itu pun dia tetap lihat sana, lihat sana. Tapi memang kuasa leher itu berguna. Oh begini, dia benar, ngikut juga. Oh puji Tuhan, dia lihat itu ATM. Saya berdoa, Tuhan jangan sampai nyasar. Haleluya. Dia jalan saudara. Baru saya melihat ada langkah yang begitu indah menuju ATM. Saya langsung feel good. Feel good. Itu hati kayak ngenari. Feel good. Feel good. Wah saya senang sekali waktu dia masuk. Seumur hidup saya ngambil ATM. Biasanya bunyinya begini. Kalau saya. Nah, itu saya. Tapi waktu dia ngambil ATM. Itu saya heran. Itu saya ngedenger enak banget. Kayak diurut. Enak. Saya bilang Tuhan jangan sampai berhenti. Oh terus Tuhan. Saya makin semangat berdoa. Oh terus Tuhan jangan sampai berhenti. Sampai Tuhan datang. Itu terus ATM bunyi. Terus Tuhan mengalirlah. Oh saya KKR. Oh mengalir. Tiba-tiba ATM berhenti. Karena ATM mengundurkan diri. Sudah capek dia. Saya baru kali itu ngelihat ATM capek. Biasanya kita yang capek. ATM capek karena ngeluarin duit terus. Saya bilang, luar biasa ibu itu uangnya kan. Ya ambil. Kalau saya kan gini. Ya kadang-kadang saking tipisnya gak ketarik. Ya. Tapi ini. Memang tebal saudara. Saya bilang Tuhan itu buat kita bukan. Oh dia pegang. Dia masuk ke kasir. Dia taruh di depan begini. Emang enak kalau banyak duit. Taruh di mana aja bebas. Coba hitung. Dihitung. Cepat sekali itu suster ngitung duit. Ya cukup ini ada lebih. Oh ya lebihnya diambil. Lebihnya lumayan sih. Pak Pendeta, waduh itu saya semangat sekali. Yes Bu ada apa? Bukan yang terhina lagi, haleluya, yang terlunas. Ya ada apa Ibu? Ini sudah lunas ya Pak, ini tagihannya semua. Ini ada sisa 1,5 juta buat beli susu anak. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan yang ajaib. Di situ saya mengerti ketika kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan bisa kirimkan berkat dari mana saja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.